Mengapa manusia belum dapat memprediksi badai tornado? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Bencana alam yang disebabkan oleh badai tornado telah berulang kali muncul di Amerika Serikat. Dan sejauh ini, manusia masih belum menemukan keteraturan dan metode pencegahannya. Partai Republik dan Demokrat justru menggunakan bencana alam tornado untuk menarik lebih banyak suara pemilu daripada membantu rakyat Amerika Serikat yang terlanda bencana. Lebih dari 30 tornado menyerang 6 negara bagian Amerika Serikat belum lama ini. Tornado telah menyebabkan lebih dari 100 kematian dan 25 juta orang terkena dampaknya. Kota-kota yang dilalui telah diratakan dengan tanah. Dari gambar dan video yang diambil di tempat kejadian, terlihat banyak rumah terbuat dari kayu. Dan tentu saja kemampuan mereka untuk menahan badai tidaklah cukup kuat. Menurut statistik terbaru, setidaknya ada 30 tornado melanda Amerika Serikat kali ini. Di antaranya, tornado terpanjang telah melintasi sejauh 370 km. Rumah-rumah rakyat yang tercabut. Salah satu pabrik lilin setempat atapnya terangkat dan ratusan orang terkubur di dalamnya. Amerika Serikat mungkin akan sangat kekurangan lilin di Natal ini. Ini mungkin suatu pertanda kurang baik. Seperti diketahui, dalam beberapa dekade terakhir, puluhan juta nyawa manusia tewas di bawah senjata Amerika Serikat. Akan tetapi, orang Amerika lah yang paling banyak meninggal dalam proses bencana alam, seperti epidemi COVID-19 atau badai tornado saat ini. Bila kita melihat kembali sejarah di masa lalu, Amerika Serikat juga pernah diserang oleh tornado kuat di tahun 1925 yang menyebabkan 695 orang meninggal. Kali ini diperkirakan lebih dari 25 juta orang terpengaruh akibat bencana ini. Itulah sebabnya Presiden Biden berkata bahwa beliau akan pergi ke daerah bencana untuk peninjauan. Rakyat Amerika harus bersatu, bukannya menjelekkan Partai Republik atau sejenisnya. Partai Demokrat berharap menggunakan bencana tornado untuk menyatukan Amerika Serikat. Tetapi sebaliknya, banyak Republikan dan Demokrat saling mengkritik, menggunakan bencana alam tornado untuk mengumpulkan suara pemilu terbanyak untuk diri sendiri, daripada membantu rakyat Amerika yang ditimpa bencana. Menurut pakar meteorologi, tornado Kentucky ini memiliki beberapa karakteristik yang khas. Pada umumnya, bulan Desember bukanlah musim puncak untuk konveksi kuat di Amerika Serikat. Meskipun konveksi kuat kadang terjadi. Namun, biasanya tidak dalam skala besar. Akan tetapi kali ini, beberapa tornado ganas memasuki kota dan daerah padat penduduk. Dan tornado berkecepatan EF4 atau bahkan kemungkinan EF5 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tornado kali ini telah menempuh jarak total 376 km dalam 3,5 jam. Pada umumnya, tornado biasanya hanya menempuh jarak 10-20 km dan durasinya hanya 5-10 menit. Namun, tornado di Kentucky telah menggandakan jarak tempuh rata-rata sebesar 15-30 kali dan durasi 20-40 kali lipat. Dapat dikatakan memiliki kekuatan jauh dari tornado di tahun 1925. Menurut statistik Biro Cuaca Amerika, ada sekitar 1.200 tornado yang menghantam Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan tampaknya badai tornado telah menjadi semakin normal. Ini adalah fenomena alam di Amerika Serikat. Dulunya banyak negara mengagumi Amerika Serikat yang memiliki dua garis pantai. Satu garis pantai timur dan satu lagi garis pantai barat. Oleh karena itu, transportasi lautnya sangat nyaman dan meluas ke segala arah. Di sebelah timurnya terletak Samudra Atlantik dan di sebelah barat terletak Samudra Pasifik. Ditambah Teluk Meksiko di bagian selatan. Artinya, Amerika Serikat dikelilingi lautan di tiga sisi. Situasi geografis ini sangat mirip dengan India. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa kondisi alam di Amerika Serikat sangatlah menguntungkan. Di balik semua lingkungan alam yang menguntungkan ini, tersembunyi efek samping laut di tiga sisi. Misalnya, arus udara di tiga sisi akan mengalir ke bagian tengah Amerika Serikat yang gersang, dan kemudian menghasilkan udara dingin dan udara panas saling melintasi, sehingga menyebabkan munculnya semacam awan yang disebut awan petir. Awan petir adalah kondisi alami untuk pembentukan badai tornado. Banyak ilmuwan di Amerika Serikat sedang mempelajari karakteristik tornado, bagaimana menangkap tornado yang terbentuk, dan kemudian menemukan cara untuk memecahkannya. Namun sayangnya, sejauh ini belum ada cara efektif untuk menghadapi tornado yang ganas. Belum lama ini, muncul teori lain yang mengatakan karena dampak mobil yang terlalu banyak di Amerika Serikat. Alasannya,
karena badai tornado berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan mobil-mobil di Amerika Serikat berjalan di sebelah kanan. Ada sekitar 3 juta mobil dan 1 juta truk besar berjalan di jalan raya setiap hari. Arah angin dari sebelah kanan akan bertiup ke atas, sedangkan angin lainnya dari sebelah kiri akan bertiup ke arah bawah, sehingga terbentuklah pusaran. Ketika pusaran ini bertemu dengan awan petir, maka terjadilah badai tornado. Jadi, mengapa tornado dapat menyebabkan bencana alam yang begitu besar? Jawabannya, karena orang Amerika tidak menggunakan beton bertulang untuk membangun rumah. Mereka kebanyakan menggunakan kayu, apalagi kondisi rumah yang dipaku dengan kayu tidak mendalam. Ketika badai datang, rumah-rumah ini dengan mudah akan terangkat dan terbawakan oleh angin topan. Jadi, bagaimana orang Amerika menyelamatkan diri dari tornado? Mereka akan membangun lubang di bawah tanah, seperti gudang sayuran. Begitu tornado datang, mereka akan pergi ke bawah tanah untuk berlindung sampai tornado berlalu. Amerika Serikat telah berulang kali dilanda tornado. Namun, sejauh ini mereka masih belum menemukan keteraturan dan metode pencegahan. Hal ini sangat tidak layak bagi negara maju seperti Amerika Serikat. Mungkin sudah saatnya Amerika Serikat menginvestasikan lebih banyak dana meneliti gejala alam ini daripada menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan senjata terbaru mendominasi negara lain. Sebagai negara paling maju di dunia, Amerika Serikat seharusnya merenungkan bencana alam ini. Sehari setelah terjadinya bencana, China langsung menyatakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena bencana di Amerika Serikat. Di masyarakat internasional, China selalu menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dalam mempererat persahabatan dengan negara-negara yang dilanda bencana. Sebenarnya, hubungan antar negara mirip dengan hubungan antar manusia, melalui gotong royong kondusif untuk membentuk suasana persatuan saling tolong-menolong. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!